Belum hidup. Sudah dihidupkan? Pencet lama-lama. Oh, pencet lama-lama. Sudah lama ini? Gimana? Oh, alhamdulillah. Tak langkong ki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibi rabbil alamin. Qaidil ghurril muhajjalin. Habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Pak, bisa ambilkan HP, Pak? Tak tahu. Nama-namanya di sini. Tak kenal. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-aizza Jamil hadirina fi hadal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kiai, para habaib, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, dan yang sama-sama kita banggakan, Kiai Haji Syaibani SPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan usia yang panjang, dimudahkan rezekinya. Yang beliau cerita ke saya saat ini usianya sudah 60 tahun, Pak. Beliau usianya sudah 60 tahun. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur. Kalau ikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63, Pak. Berarti tinggal berapa tahun, Pak? Antar ke lancang umur ya. Tapi Pak, orang pendek umur panjang umur ini tidak ada kaitannya dengan tua muda. Tua mah mati, muda mah mati. Tak ada kaitannya umur, Pak. Tak ada kaitannya usia itu dengan sakit dan tada. Kadang-kadang duduk-duduk begini mati, Pak. Kadang-kadang yang ditunggu matinya udah sakit lama, tak mau mati mati. Akhirnya apa kata cucunya? Mbak ini lama benar mati gitu. Akhirnya ditutup mulutnya sama cucunya pakai bantal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana, Pak? Dia dapat beras katanya. Cucunya udah lama tak makan, tak dapat beras. Jadi orang mati kaitannya bukan dengan usia, bukan dengan tua muda, bukan dengan sakit tada. Tapi semuanya memang betul takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mohon, berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar di usia yang masih ada diberikan kesempatan ini kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam kebaikan-kebaikan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, tak lupa pula al-mukarram wal muhtaram Haji Fahrun selaku ketua takmir Masjid Hilaluddin dan juga ketua takmir Masjid Al-Amin yakni Al-Ustadz Haji Saifuddin, yang mudah-mudahan keduanya senantiasa dalam lindungan Allah, berada dalam ketakwaan, mampu membuat makmur masjid yang telah beliau mendapatkan amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya muliakan, yang saya hormati, dan yang saya banggakan, Kepala Desa Sungai Deras yakni Bapak Syahrus Syam SPDI, yang sangat muda, sangat ganteng, Pak. Tadi beliau bilang saya ganteng di media, Pak. Ternyata ketika ketemu lebih ganteng katanya, Pak. Alhamdulillah, saya baru ketemu dengan beliau tadi, Bu. Dikasih tahu sama kawan-kawan, ini kepala desanya. Bapak punya kepala desa muda, Pak. Alhamdulillah, energik dan semangat. Tolong dijaga beliau, Pak. Biasa yang muda kalau udah punya duit kawin lagi, Pak. Istrinya ada ikut, Pak? Oh, ada. Tolong dijaga, Bu.
Tapi kita doakan mudah-mudahan beliau amanah menjaga kampung ini, menjaga desa ini, mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan dari pemerintah. Dan mudah-mudahan bantuan dari pemerintah itu bisa disalurkan kepada masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Muniri selaku Tanfidiyah MWC NU Kecamatan Teluk Pak Kedai. Teluk Pak Kedai. Teluk Pak ya. Teluk Bapak Kedai gitu. Saya Pak, alhamdulillah, ini masih ada yang mau saya hormati lagi nih, tapi mau cerita loh Pak. Saya baru pertama kali Bu nginjakkan kaki ke sini, Bu suka Bu. Kalau awalnya waktu diundang sama beliau Al-Mukarram Ustadz Muzakir ini diundang ke Sungai Deras katanya. Saya punya bayangan Pak, Sungai Deras ini kampung dalam, tak ada lampu, jalan setapak, berlubang-lubang. Itu bayangan saya. Tapi Pak, ketika nyampe sini Pak, alhamdulillah semua bayangan itu bohong. Ternyata Sungai Deras ini kampung yang sangat istimewa Pak. Saya upload di status, di komen sama kawan, ada di mana? Di Sungai Deras. Jauh kita main tuh. Lumayan sekarang cari kopi agak jauh. Dia bilang Pak, oh kalau di situ tuh kampungnya orang-orang banyak ini, apa namanya, udang. Betul Pak ya? Banyak udang nggak Pak? Alhamdulillah Pak, betul-betul tadi saya dikasih makan udang. Tapi sayang Pak, udang tuh di dalam piring Pak. Yang saya mau tuh udang tuh di dalam plastik. Oh. Ngerti Pak ya? Oh, ngerti. Pak ketawa tuh bos Pak. Tapi alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke kampung yang istimewa ini, yang juga tadi saat dijemput Pak. Saya nanya sama yang jemput saya itu, kebetulan orang Madura. Saya orang Madura Pak, saya orang Madura. Saya tanya ke yang jemput saya itu, bilang begini saya, Bang, kalau naik ke kapal tuh bayar tak? Oh tak ada, kalau jalan kaki gratis, kata dia. Yang bayar tuh gimana Bang? Pakai motor berapa? 5.000, betul ke Bu? 5.000 ke? 5.000 gitu dia. Kalau berdua Bang, sama tetap 5.000. Nah nanti saya balik malam, saya bilang. Saya balik malam. Oh biasa itu operasi sampai jam 11. Kalau di atas jam 11 ada biaya tambahan, kata dia, 10.000 kalau pakai motor. Saya mikir Pak, saya naik dari tadi itu enggak pakai motor Pak. Dia bilang kalau pakai motor diantar Kiai sampai penyeberangan. Terus kalau jalan kaki, tak mau kapalnya Kiai. Allah, nginap saya nih. Saya bilang Pak, kalau udah nginap nih berarti Pak, besok balik bawa karung saya Pak. Isi udang semua berarti ini. Tapi syukur tadi kata Pak Kepala Desa, alhamdulillah ngasih tahu sama saya kapalnya bisa dikondisikan. Jadi malam ini insya Allah selesai pengajian saya langsung balik, dan besok pagi Pak jam 9 saya pengajian di Gang Pendidikan 28 Oktober sampai zuhur 1:30 Paret Berkat sini Pak. Punggur besar kecil ya? Punggur besar ya? Di Paret Berkat ini Pak. Jadi jamnya lumayan banyak Pak. Internasional ini sudah Pak. Internasional. Alhamdulillah. Tinggal kita lihat nanti jak baliknya, apa betul-betul internasional bawaannya atau masih lokal. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak DPRD Kuburaya Al-Mukarram Bapak Slamet Haryanto, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan usia yang barokah, dilancarkan segala urusannya, dicapaikan segala hajat-hajatnya, dijauhkan dari segala penyakit. Yang mudah-mudahan semua juga yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin, para jamaah muslimin wal muslimat, hafizakumullah taala jami'an. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama yang mesti kita lakukan saat ini adalah senantiasa untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saat ini kita dikumpulkan oleh Allah, disatukan oleh Allah di tempat yang istimewa,
di tempat yang baik, dikumpulkan oleh Allah di dalam satu tempat yang baik, bersama orang-orang yang baik, di dalam waktu yang baik, juga bertepatan dengan bulan-bulan yang baik, yang semuanya ini merupakan bentuk ekspresi kita untuk mewujudkan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak ngerti bahasa saya, Pak? Ngerti ya? Betul pakai bahasa gini, betul nih? Mau bahasa Madura apa bahasa Jawa apa Indonesia? Saya ini orang Madura, Pak. Kalau pakai bahasa Madura lepas saya, Pak. Tapi kadang, Bu, saya kalau ceramah bahasa Madura, banyak jamaahnya orang Jawa, orang Bugis, orang Melayu. Balik ngomongan, Pak. Balik dari sini sambil bawa berkat tuh, apa ngisi pengajian Pak Ustadz tuh? Bukan ngerti, dia ngomong bahasa Inggris. Aku tak paham, kata dia. Maka saya nanya duluan, Pak, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Madura, atau bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia? Kalau memang pakai bahasa Madura, itu bahasa saya, Pak, sangat lancar. Maka dari itu sering kali saya nawarkan, Pak, setiap pengajian di mana saja saya tawarkan mau pakai bahasa apa. Kalau andaikan misalnya saya tidak nawarkan, khawatir terjadi seperti cerita yang dulu pernah saya ceritakan. Ini mau saya cerita loh, Pak, ya. Sebelum mulai ceramah pengajian saya mau cerita loh. Dulu, Pak, katanya, Pak, ada orang Madura, Pak. Ini orang Madura ini hebat-hebat memang, Pak. Sakti-sakti, Pak, luar biasa. Nah, kita lihat kesaktiannya seperti apa nih, Pak. Jadi cerita dulu katanya ada orang Madura di kampung, Pak, yang dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup melimpah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua laki bini ini bisa berangkat haji ke Mekah, Pak. Akhirnya udah daftar berangkat haji ke Mekah, terus beliau terbang dari Indonesia nyampe ke Mekah. Kemudian beliau istirahat, tentunya ketika di Mekah istirahatnya di mana, Pak? Di hotel. Saat istirahat di hotel, kemudian udah sampai waktunya tidur di malam hari, sampai di dalam kamar. Ketika ada di dalam kamar, dua laki bini ini, Pak, bekalut di dalam kamar, Pak. Gara-garanya apa? Gara-gara kalau di kampung biasa kalau tidur matikan lampu. Sementara di hotel lampunya ini, Pak, hidup terus, tempat matikannya tak tahu. Bininya marah, bilang ke lakinya, "Bang, matikan lampu tuh, Bang. Kita ini nak tidur, Bang. Tak bisa tidur nanti kalau ada lampunya, Bang." Lakinya jawab, "Dek, mana tempat matikan lampunya nih, Dek? Tak ketemu dari tadi. Saya ini nyari, Dek, tempat matikan lampu nih mana?" Bahasa kita apa matikan lampu itu? Sekakel ya, Pak, ya. Saklar, ya, saklar ya. Akhirnya kata bininya, "Nanya lah, Bang, sama orang yang tahu, Bang." Akhirnya keluar dari kamar, Pak. Dia nanya sama orang yang menjadi pelayan di hotel. Tentunya pelayan itu orang Arab. Orang Arab, Pak. Akhirnya lakinya ini karena takut dengan bininya, Pak, bertanya sama orang Arab tadi itu, Pak. Dipegang sininya pundaknya. Mematikan lampu. Dia ngomong pakai Indonesia, mematikan lampu pakai bahasa Madura. Mati lampu, dia ada cara mati lampu. Orang Arab tak ngerti, Pak, tak paham. Limada, kenapa? Ada apa? Matikan lampu, matikan lampu. Tak paham, bertekak berdua nih, Pak, antara orang Arab dengan orang Madura. Akhirnya tak sabar orang Madura tadi itu, Pak, tangan orang Arab dipegang. Dibawa ke kamarnya, Pak. Dibawa ke kamarnya, dia nunjuk ke lampu, Pak. Matikan lampu. Bingung orang Arab, "Gimana? Ada apa dengan lampu itu?" Dia nunjuk ke atas, Pak. Ada apa dengan lampu itu? Akhirnya bininya bilang, "Bang, bilang sama orang tuh, Bang, matikan lampu tuh, Bang, aku nak tidur susah." Ini dari tadi, Dek, saya ngomong dia tak paham. Bahasa Arabnya matikan tuh apa, Dek? Bininya nyeletuk, "Bang, Abang tak pernah dengar ke? Kalau ada orang mati, Bang, bilang ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Akhir dengar bininya ngomong gitu, bilang si lakinya ini ke orang Arab nih, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Barulah orang Arab tuh paham, Pak. Oh iya innalillahi. Jadi ceramah pakai bahasa Madura kalau sampean tak paham, Pak, itu sia-sia. Maka di awal kali saya senantiasa menawarkan kepada para hadirin untuk pakai bahasa apa. Jadi cerita yang seperti ini memang sangat luar biasa, dan ini terjadi hanya pada orang Madura, Pak. Orang Madura itu sakti-sakti. Ada saya punya kiai namanya Kiai Zulfa Mustafa. Itu pengurus di pengurusan PBNU Nahdlatul Ulama Pusat. Beliau itu sering cerita tentang orang Madura, Pak. Orang Madura ini sakti, Pak. Pinter bisa silat, pandai silat lidah katanya, Pak. Pandai bersilat lidah.
Suatu saat katanya orang Madura nih Pak, beliau berlayar. Orang Madura ini, kalau kata orang Madura ini majeng Pak, tahu majeng ya Pak ya? Majeng itu apa bahasa Melayunya ya? Nangkap ikan pakai kapal. Nelayan Bu, nelayan Pak, nelayan Pak, lewat batas teritorial Indonesia sampai ke Australia. Ditangkap sama polisi Australia. Kata polisi Australia, kau ini udah lewat batas, masuk wilayah kami, kau harus dihukum. Hukuman dari mana? Ini punya Allah semuanya ini, kata dia Pak. Ini laut punya Allah. Tak bisa jawab Pak orang Australia. Orang Australia bilang, kau ini kesini mau ngapa? Aku nangkap ikan. Mana ikannya? Ini aku tangkap. Iya, ikan kau yang kau tangkap ini masuk wilayah kami. Jadi kau ini melanggar aturan. Apanya? Ikan ini ya yang ku tangkap nih, kalau kamu tahu, ikan ini di tempat saya dari Madura. Jadi dia tuh lari, ku kejar. Sampailah sini, kata dia. Ini orang Madura Pak. Hebat tak hebat Pak? Hebat. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak saya Pak kalau mau cerita orang Madura Pak. Bapak kalau kurang cerita saya, nanti Pak Maulid lagi bisa ngundang lagi Pak ya. Saya cicil-cicil ya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita Pak, Bu, hadirnya kita di majlis taklim, majlis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mengekspresikan diri kita. Ekspresi itu artinya perwujudan cara bagaimana kita mewujudkan cara kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara mewujudkan rasa cinta Pak kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam antara satu orang dengan yang lain sama atau berbeda Pak? Pasti berbeda. Tidak akan pernah sama. Cara mengekspresikan cinta orang tua kepada anaknya berbeda. Anak-anak muda kepada orang tua juga berbeda. Seorang suami kepada istrinya berbeda. Seorang istri kepada suami juga berbeda. Cara mengekspresikan cinta. Contoh, misal bapak punya istri, bapak punya anak, tentunya bapak sayang dengan anaknya. Tentunya bapak sayang dengan istrinya. Apakah bapak dengan si A, si B itu sama cara mengekspresikan rasa cinta? Pastinya berbeda. Ada seorang suami yang mengekspresikan cinta kepada istrinya. Istrinya senantiasa dibawa jalan-jalan. Ada Bu? Oh tak ada Pak. Dibawa jalan-jalan, pedicure, manicure, tahu Bu? Pijat-pijat, apa namanya itu kalau pijat-pijat itu? Terus dibawa shopping, dibawa jalan-jalan ke pantai-pantai Pak, dibawa makan-makan. Kalau ditanya apa? Ini tujuan bagaimana saya ini mencintai, perwujudan mencintai istri saya ya seperti ini. Saya bawa jalan-jalan. Yang punya anak sayang dengan anaknya Pak, dibelikan baju, dibelikan mainan, dibelikan motor, apa yang dia inginkan diberikan. Ini cara. Ada yang memang biasa-biasa saja, tak pernah jalan-jalan kemana-mana, tak pernah keluar kemana-mana, tak pernah makan apa-apa. Kalau ditanya cinta tak ada, cinta kenapa tak keluar? Tak ada duit. Pesennya tak ada. Apa tak cinta Pak? Tetap cinta. Artinya dengan A dengan B apakah sama perwujudan mencintai kepada istrinya? Berbeda. Begitu juga kita ekspresi mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya tidak ada yang sama. Ada yang senang dengan syair-syair berbahasa Arab yang dibaca Maulidul Dibai, yang dibaca Maulidul Barzanji. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fakhtafat minhul buduru misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Sama-sama Pak. Ya Nabi salam
Ini maulid dibai, maulid Al-Barzanji sebagaimana yang dibacakan tadi oleh tim Hadra. Ada yang mengekspresikan dengan syair-syair Arab, tapi yang dipakai bukan maulid dibai, yang dipakai maulid Sintud Duror yang dikarang oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibu maulid Sintud Duror. Asyraqal kaunu batihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad ya Nabi salam alaika. Kirim Bu, selawat Bu. Salam alaika ya Habib, salawatullah alaika. Ini merupakan ekspresi dengan syair-syair berbahasa Arab. Ada yang Nusantara Pak, lah saya Arab udah bosan, mau pakai yang Nusantara ala-ala ibu-ibu arisan. Bagaimana kayak ibu arisan lagunya? Ya Nabi salam, salam alaika. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib salam, salam alaika. Salawatullah alaika. Boleh tak ada Pak? Boleh. Boleh tak ada Bu? Boleh. Udah bosan pakai yang ala-ala ibu arisan, mau pakai gaya bangsa lain, mau pakai gaya bahasa bangsa Cina. Macam mana caranya pakai bahasa Cina Pak? Ya Nabi salam alaikum tung. Ya Rasul salam alaikum tung. Memang asing bagi kita, tapi orang Cina Pak. Ya tak ada lah, karena memang lagu dia. Sebaliknya, lagu dia dibawa ke sini asing, dan lagu kita dibawa ke sana juga asing, karena memang bahasa dia. Apakah salah? Tidak. Semuanya bentuk ekspresi memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang masih kurang puas. Saya biasanya Pak Ustadz, kalau pakai lagu-lagu itu pakai lagu-lagu dari lagu dangdut Pak Ustadz. Boleh enggak? Boleh. Lagu apa Bu? Lagu Roma Irama. Kayak apa lagunya Bu? Satajaka indahan sebadah dalam alam. Bahasa Madura nih Pak. Ini yang buat saya sendiri nih Pak. Dan kulit gigi saya Ben. Sobung bisa nanti indahnya Kanjeng Nabi. Kun orang sekuat iman, se tak tergoda ka setan, se taat ka Gusti Allah, jukan taat ka Rasulullah. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Kun orang sekuat iman, seandi cinta sejati, terroa polong benabi, dari mangken sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Teneneneneng, salatullah, salamullah. Bantu Hadra ala, tahu saya main Rasulillah, salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Pon cukup pon. Nek kaki ngaji boleh, deki boleh lagi. Beda baktan ada deki. Kita main lagi, ntar lagi ada.
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kenyamanan apa, Pak? Ini namanya apa? Ekspresi untuk mewujudkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, Pak, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan para sahabatnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat duduk di suatu majlis, suatu hari, beliau bertemu dengan para sahabatnya, didatangi oleh para sahabatnya, dan beliau berkata kepada sahabatnya, "Ishtaqtu ala ahibbai." Saya sangat rindu kepada orang-orang yang cinta kepadaku. Ini sahabat heran, Pak. Sahabat Nabi heran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau adalah orang-orang yang engkau cintai?" Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, "Iya, memang engkau adalah orang-orang yang aku cintai. Akan tetapi yang dimaksud olehku orang-orang yang aku cintai adalah bukan engkau. Engkau adalah sahabatku." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Orang-orang yang aku rindukan adalah orang-orang alladzina yu'minuna bi." Orang-orang yang beriman kepadaku walam yarawni, sementara dia tidak bertemu dengan aku. Pertanyaannya adalah, kita yang hadir ini, Pak, pernahkah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernah enggak, Pak? Enggak pernah. Tapi kenapa ketika masuk bulan Maulid sampai kepada 12 Rabiul Awal, di malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang berbondong-bondong datang ke pasar, datang ke toko-toko, datang ke tempat-tempat di mana buah-buah dijual. Mereka semuanya rela untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu saat, Pak, waktu malam 12-an, saya pergi ke pasar, Pak. Bukan malam-malamnya, Pak, sore-sorenya. Saya ke pasar, Pak. Di pasar itu ternyata masih ramai orang. Ramai orang. Saat saya ke pasar, saya nanya sama orang-orang, "Bu, sampean beli apa?" "Ini saya beli ikan." Ada yang beli ayam, ada yang beli buah-buahan. Ternyata ketika saya tanya dengan banyaknya orang itu, "Sampean buat apa, Bu?" "Engkau tero amolot." "Saya mau Maulid. Saya mau merayakan Maulid." Dari situ, Pak, saya nangis, Pak. Wallahi saya nangis, Pak. Bukan minta dipuji orang, enggak. Saya tuh merasa kalau ulama, orang alim, orang soleh rindu kepada Nabi Muhammad, iman kepada Nabi Muhammad, tidak mungkin diragukan, Pak. Artinya, Pak, kalau orang-orang soleh, para alim ulama cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sesuatu hal yang menurut saya bukan luar biasa. Kenapa? Karena mereka makomnya memang sudah dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang yang di pasar, orang-orang sebenarnya, Pak, pasar. Ternyata orang-orang yang ada di pasar, Pak, perbuatannya 11-12 dengan kita, Pak. Yang sholatnya bolong-bolong, puasa jarang-jarang. Yang ternyata ketika masuk bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Apa tujuannya?" "Engkau tero amolot." "Saya ingin merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saking besarnya kecintaan dan keimanan orang-orang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga Al-Imam As-Sirri As-Sikti pernah mengatakan dalam satu kesempatan, "Man qasada maudhi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu qad qasada rawdatan min riyadil jannah wa ma qasada dzalikal maudhi' illa li mahabbatir rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Al-Imam As-Sirri As-Sikti mengatakan bahwa orang-orang yang keluar dari rumahnya, datang ke masjid, datang ke sebuah tempat, datang ke musola, datang ke rumah-rumah, yang ternyata di masjid itu, di rumah itu, di musola itu, yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan cerita-cerita tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diceritakan tentang sejarah-sejarah perjuangan Nabi Muhammad, diceritakan tentang kisah-kisah keindahan Nabi Muhammad, tentang kisah-kisah seluruh apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
semuanya diceritakan. Apa kata Imam As-Suri As-Sikti? Li'annahu qad qasada maudi'an qad qasada rawdatan min riyadil jannah. Sesungguhnya orang yang datang dari rumahnya ke tempat yang di tempat itu dibacakan maulid Nabi Muhammad, dibacakan sejarah Nabi Muhammad, diceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang itu tidaklah datang ke tempat itu kecuali orang itu datang kepada taman-taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qasada zalikal maudi, dan orang tidak akan pernah mau datang ke tempat ini, Pak. Ada orang yang tidak mau maulid, ada, Pak. Ada orang yang tidak mau baca sholawat, ada enggak, Pak? Ada. Apa itu sholawat bid'ah? Apa itu sholawat kafir? Apa itu sholawat sesat? Apa itu sholawat murtad? Tidak mau datang ke tempat sholawat, tidak diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menjawab seperti itu. Ternyata kata Imam As-Suri As-Sikti, wa ma qasada zalikal maudi, orang tidak akan pernah datang ke tempat yang dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa li mahabbatir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali di dadanya, kecuali di hatinya terdapat kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan Rasulullah bersabda, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah, maka kelak akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, Pak. Cukup. Ini joki-jokinya belum keluar nih, Pak. Ini masih yang tagrib ini, Pak. Saya terserah sampean, Pak. Suruh pulang ini, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nuron baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa adama bi alfai amin yusabbihu dzalikan nura wa tusabbihul malaikatu bitasbihih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebelum Allah menciptakan alam semesta, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam 2000 tahun sebelum Allah menciptakan seluruh alam semesta, bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali. Dan tugas dari nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nur ini berupa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mengutus para malaikat untuk menjaga nur ini agar supaya nur ini juga bertasbih bersama para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini, Pak, satu, dapat pelajaran bagi kita, Pak. Pelajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama tidak main-main, Pak. Tidak main-mainnya bagaimana? Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, ini bahasanya ditirakati, Pak. Halo, Pak, ditirakati. Dijaga oleh para malaikat, yang tujuan para malaikat tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya untuk kita mengambil pelajaran dengan hadis ini. Yang pertama apa? Ketika kita melakukan hubungan suami istri misalnya, Pak, melakukan hubungan suami istri, pingin punya anak yang baik, pingin punya anak yang soleh, pingin punya anak yang berbakti kepada kita, hendaknya kita juga tirakat sebagaimana tirakatnya malaikat bersama nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana tirakatnya, Pak? Yang pertama kali, ini agak menyimpang, Pak, ya ceritanya. Yang pertama kali bagaimana? Mulai dari pertama, Pak. Mulai dari pertama sebelum melakukan, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak yang dilahirkan menjadi anak yang soleh. Kalau kita kan lain, Pak. Main kibau ya, Pak. Main beri ya, Pak. Biasa sama orang dibuat alamat tanda mancing sama orang, Pak. Saya pernah belajar sama orang bilang seperti ini. Saya kan punya hobi mancing, Pak. Ternyata sama orang tuh bilang begini, Ustadz, sampean kalau mau mancing, nengok arah bini kalau mau tidur kemana. Nah, sampean itu uncal umpannya pakai
tangan di mana arah bini itu, misalnya dia tidur hadap kanan, maka tangannya itu yang nguncap pakai tangan kanan. Kalau bininya hidup menghadap ke kiri, saya bilang, ya nguncalnya pakai tangan kiri. Kalau bini saya tidak menghadap ke kiri ke kanan, di tengah-tengah, ya tak usah mancing Pak Ustadz katanya. Ini mumpung ada di tengah-tengah Pak Ustadz, jangan mancing Pak Ustadz katanya. Oh, ternyata saya gila betul-betul Pak, ternyata begu. Nah, dari kisah baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad dan para malaikat berdoa, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bapak yang pertama, yakni Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah dari Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagai bapak yang nomor 2. Kemudian setelah Nabi Nuh baru diturunkan kepada Nabi Ibrahim, dari Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail, dari Nabi Ismail kepada Sayyid Adnan, dari Sayyid Adnan kemudian turun kepada Sayyid Abdullah, dari Sayyid Abdullah bertemu dengan Sayyidatuna Aminah, ummi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga lahirlah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dikisahkan bahwa kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Aminah mengatakan, saat Sayyidah Aminah hamil, beliau mengatakan, kanat taqulu anni ma sya'artu qad hamaltu. Sesungguhnya aku ketika mengandung, aku tidak merasakan sesuatu apapun. Sayyidah Aminah tidak merasakan sesuatu apapun. Wala ajidu alaman wala wajadtu thiqalan wala alaman. Saya tidak menjumpai ketika saya hamil, saya sakit, kemudian saya merasakan berat. Ini berbeda kenyataan ini dengan kita, Pak, dengan ibu-ibu kita. Bu, saya mau nanya, Bu, kalau mau melahirkan atau kalau hamil tuh Bu, sakit ada, Bu? Pertama yang dialami biasanya apa, Bu? Mual Pak, biasanya, Pak. Kemudian ada yang setelah mual-mual, yang bahasa kata orang Madura itu bau, Pak, bau, berdegi, bau. Saya tuh, Pak, punya bini, Pak. Ya Allah, ini ceritakan bini saya pula kan, daripada cerita bini orang, Pak. Jadi, Pak, istri saya mulai hamil anak saya yang pertama perempuan, Pak. Aduh, luar biasa, Pak, sakitnya luar biasa. Minta pijit tiap malam, Bu, minta pijit, sakit kata dia. Dah dipijit, muntah, mual. Tapi, Pak, tak punya rasa benar saya nih, Pak. Salah terus di mata bini, Pak. Dipijit salah, saya pergi ditelepon suruh balik, Pak. Kalau siang-siang tuh, Bu, tak mau nengok matahari, tidur di bawah kasur. Ada enggak yang itu, Bu? Tidur di bawah kasur, Pak. Kalau minta-minta, Pak, alasannya ngidam, minta buah, minta nasi goreng, minta lalapan, macam-macam banyak mintanya, Pak. Tapi alasan dia, logikanya, Pak, dilarikan ke anaknya yang hamil, Pak. Ini kalau istri kita kan begitu, Pak. Nah, kemudian, Pak, sampai beberapa bulan istri saya ini mau melahirkan. Maka saat istri saya mau melahirkan itu masih ingat di rumah bidan, namanya bidannya ini, Pak. Saya antar ke sana. Udah masuk mau pembukaan, saya antar. Saya pijit, Pak, sambil saya pijit. Terus saya pijit, sakit kata dia. Tujuan kita kan baik, Pak, sebagai suami yang perhatian kepada istri. Dia bilang sakit. Akhirnya saya bilang, Pak, saya nak pergi dulu, mau keluar, mau merokok. Tak betah saya, Pak. Iya, cepat merokok kata dia. Baru, Pak, ngidupkan, Pak. Ditelepon sama dia, Pak. Kau kemana, Bang? Kata dia. Aku merokok. Sini lah, kata dia. Datang, Pak. Pijitkan, kata dia. Saya pijit, diusir lagi, Pak. Ya Allah, ya Rasulullah. Ini saking luar biasanya orang mau melahirkan, Pak. Rasa sakitnya ini sangat luar biasa. Sampai terus beliau ketika mau melahirkan ini, Pak, aduh, masalah demi masalah yang muncul yang saya rasakan dengan bini saya ini, Pak, luar biasa. Sehingga saya merasa, Pak, merasa betul apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang yang berhak untuk dihormati adalah ibumu. Paham ya, Pak? Ibumu. Kenapa demikian? Karena dari beberapa yang saya alami, betul-betul rasa sakit ketika istri itu melahirkan sangat luar
luar biasa. Dan ini semua ibu, semua perempuan pasti mengalami ketika sakitnya melahirkan. Bahkan istri saya sampai ngomel, Pak, "Ndak, aku tak mau melahirkan lagi, cukup 1 kali, udah punya anak 1 aja cukup." Dapat 3 bulan, Bu, hamil lagi. Wah, ya Rasulullah, ngandung pole, Pak, ngandung pole. Ternyata saya selidiki, Pak, kenapa kok hamil lagi, Pak? Faktornya itu adalah faktor lupa, Pak. Lupa. Saya pernah dikasih tahu sama orang, bilang ke saya begini, komplain sama saya, ngapalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan sesuatu yang sia-sia. Saya jawab, Pak, ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu di muka bumi ini sia-sia. Tidak ada yang sia-sia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun pasti ada manfaatnya, pasti ada barokahnya. Dia katakan, kenapa Allah menciptakan kentut, katanya, Pak? Yo, Pak, kentut, tahu kentut, Pak? Manfaat apa enggak kira-kira, Pak? Boh, jala pola tretan, muntah kentut tegagan sebulan sampean bebek tabun. Allah menciptakan kentut ini ada manfaatnya, yang andaikan tidak ciptakan kentut, betapa besarnya perut kita yang di dalamnya hanya isi gas, Pak. Gas dari sisa-sisa makanan yang sudah terurai ada di dalam perut, sehingga ketika perut ini membesar sakit, larinya ke lambung, dari lambung larinya ke jantung, dapat 2 hari mati. Coba bisa kentut, Pak, Allah, Pak, nikmatnya luar biasa, Pak. Ini kentut, Pak. Ada orang bilang, ngapa Allah menciptakan lalai, ngapa Allah menciptakan lupa? Cobalah Allah tak ciptakan yang namanya lupa, niscaya saya bisa hafal Quran, hafal hadis, setiap ngaji semua ilmu masuk ke saya. Saya dengarkan sekali aja pendapatnya ustadz, pendapatnya kiai, pendapatnya para ulama, sebentar aja saya ngaji. Kalau Allah tak ciptakan rasa lupa, niscaya semuanya akan masuk ke diri saya. Jawabannya ada di istri yang tadi saya ceritakan nih, Pak. Yang andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ciptakan yang namanya lupa, Pak, dia ingat terus dengan yang namanya sakit. Dia ingat saat melahirkan, sakitnya luar biasa. Tapi gara-gara Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan lupa, Pak, rasa sakitnya hilang. Yang ingat rasanya nyaman. Gara-gara nyaman itulah, Pak, kemudian hamil lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, Pak, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, min adatil Arab, kebiasaan orang-orang Arab saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian didatangi oleh kakeknya, yakni yang bernama Sayyid Abdul Muttalib. Dari Sayyidah Aminah diberikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyid Abdul Muttalib, wahai Sayyid Abdul Muttalib, ini adalah cucumu. Digendong oleh Sayyid Abdul Muttalib, Pak, kemudian dibawa mengelilingi Ka'bah sambil bernyanyi, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doanya Sayyid Abdul Muttalib? Shalla alaikallahu ya adnani, ya Mustafa ya Saf wa tarrahmani, alhamdulillahil ladzi aqani hadza ghulamad-thayyibal ardani. Didoakan oleh kakeknya, Pak. Kan beda dengan kita, Pak. Kita punya kakek, lahir cucunya, digendong ke anaknya, dibawa kemana, Pak? Dibawa kandang sapi kadang, Pak. Cong, sampai kakek banyak congnya. Dibawa ke kandang kambing, cong untuk kakek kekai. Besok saya keka potong kambingnya untuk kau tuh, cong. Tapi Sayyid Abdullah, Pak, dibawa ke Mekah, dibawa ke Ka'bah. Coba kita punya kakek, Pak, dibawa ke masjid ke, atau dibawa ke mana? Ini dibawa ke kandang sapi, ke kandang kambing kadang, Pak. Ya jadinya kayak kita inilah, Pak, taron sekarang. Ya gara-gara salah bawa. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didoakan oleh kakeknya, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab saat itu, Pak, menyusukan anak-anaknya tidak pada ibunya sendiri,
menyusukan anak-anaknya kepada orang lain, menerima jasa untuk menyusukan anak. Salah satu kampung yang biasa turun untuk memberikan jasa yang menyusukan anaknya adalah kampung min Bani Sa'din, suatu kampung dari keturunan Bani Sa'ad. Yang saat itu Pak turun rombongan sebanyak 80 orang, 40 perempuan, 40 laki-laki yang semuanya ini Pak suami istri, datang dari perkampungan yang sangat jauh, datang ke kota Mekah yang tujuannya semuanya ini untuk mencari anak susuan. Sudah kebiasaan orang-orang Arab min adatil Arab yang anak-anaknya ini disusukan kepada orang lain. Semua para wanita yang saat itu datang ke Ka'bah, datang ke Mekah, ini sudah dapat anak Pak. Masing-masing orang dapat anak. Tinggal satu anak Pak, yang memang anak ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kepada wanita yang lain kecuali kepada satu wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Hingga akhirnya ketika Halimatus Sa'diyah datang, kemudian Halimatus Sa'diyah menawarkan diri untuk menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu beliau bertemu dengan kakeknya Rasulullah Sayyid Abdullah, dan Sayyid Abdullah menceritakan, "Ya Halimatus Sa'diyah, ya Halimatus Sa'diyah, wahai Halimah Sa'diyah, ketahuilah bahwa ini adalah cucuku yang bernama Muhammad. Ayahnya sudah meninggal dunia dan saya sendiri tidak mampu untuk memberikan biaya kepada cucuku ini. Saya sendiri terlalu banyak anak-anaknya. Dan apabila engkau ridho untuk menyusui anak ini, terimalah. Mudah-mudahan engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala." Ini seorang istri yang sangat baik Pak. Tidak langsung diterima Pak. Bertanya kepada suaminya, "Bang, ini gimana Bang? Bayi ini tinggal satu Bang. Namanya Muhammad Bang. Dia punya kakek namanya Abdul Muthalib. Dia punya ibu namanya Aminah. Ibunya nih Bang, suaminya meninggal. Jadi anak ini anak yatim Bang. Kalau anak yatim pasti kita tak ada yang bayar Bang. Sementara kakeknya tak sanggup bayar, katanya kakeknya banyak anaknya Bang. Jadi kita ini tujuannya ke sini Bang, mau cari kerja. Kalau tak dibayar Bang, kita kan tak ada duit Bang." Akhirnya kata suaminya dibilang, "Mana anak itu?" Akhirnya datang berdua nih ke Sayyid Abdullah, ke Sayyid Abdul Muthalib ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya berseri-seri sebagaimana yang dikatakan di dalam Maulid Al-Barzanji, "Marra'a wajha kaya Sa'ad ya karim al-walidaini hawduka safil mubarak ya Rasulullah wirduna yauman nusyuri." Saat bertemu orang berdua ini Pak, Sayyidah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya bertemu pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marra'a wajhaka yas'ad, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bahagia. Melihat wajah Rasulullah sangat bahagia, walaupun tujuan awalnya untuk bekerja mencari uang, tapi ketika melihat wajah yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia ini hampa Pak, tidak ada apa-apanya kecuali yang indah, yang baik di hadapannya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika Rasulullah digendong oleh Halimatus Sa'diyah, kata suaminya, "Ambil saja, Dek, anak ini ambil, bawa balik, ayo bawa balik. Insya Allah anak ini membawa keberkahan untuk kita." "Oke Bang, kalau memang abang setuju, abang mau, saya bawa balik anak ini Bang. Sebelum balik Bang, kita pamit dulu ke Ka'bah, pamit dulu ke keluarganya Muhammad." Saat itu Sayyidah Halimatus Sa'diyah Pak, pamit Pak, yang dikenal dengan tawaf wada, mengelilingi Ka'bah. Tawaf wada, mengakhiri kota Mekah, pamitan sama Ka'bah, beliau mengelilingi Ka'bah Pak. Ternyata ketika masuk ke dalam Ka'bah yang sangat besar, dan ternyata di dalam Ka'bah ini terdapat salasimi'atin wa sittina asnaman, terdapat berhala sebanyak 360 berhala Pak. Berapa Pak? 360 berhala. Halo Bu, berapa Bu? 360 berhala Pak.
ada di dalam Ka'bah. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa masuk ke dalam Ka'bah bersama Sayyidah Halimatus Sa'diyah, ada berhala yang sangat besar, luar biasa berhala ini. Namanya berhala ini Hubal. Diceritakan min akikil ahmar, terbuat dari batu akik berwarna merah. Batu akik berwarna merah, namanya Hubal. Jadi bapak yang pakai batu akik warna merah itu berhala pak. Oh pak, berhala pak. Biar tak berhala kasih saya Kiai. Kalau kasih saya tidak berhala. Siapa namanya tadi pak? Hubal. Hubal ini nama berhala pak. Jangan dijadikan nama anak bapak. Nanti punya anak, siapa nama anaknya? Hubal. Oh berhala. Kadang kan orang begitu. Ngambil nama anak. Di mana nama anaknya nih? Oh, ini namanya di Al-Qur'an. Siapa nama anaknya? Tony. Tony siapa? Saya Tony. Kan setan, Mbak. Saya Tony gitu dia. Kan setan. Ada kalau orang Jawa, Pak. Orang Jawa ngasih nama anak. Orang Jawa banyak kan? Siapa nama anaknya, Pak? Ditaleni. Ditaleni siapa, Pak? Ditaleni Rapia. Itu kan diikat tali rapia. Memang bagus ditaleni itu diikat pak. Ditaleni rapia. Betul-betul bu kasih nama anak bu. Kasih nama yang bagus. Abdullah, Muhammad, Abu Bakar, Yusuf biar ganteng pak ya. Yusuf yang lahir kayak beliau. Bukan Yusuf pak, Nyongsep. Tapi gue memang ya. Kalau orang Madura pak, ada nama kalau orang ngasih nama orang Madura tuh. Kalau orang dulunya orang Madura ngasih nama tuh pak, biasa pak. Saya punya keluarga tuh pak, Mbah. Saya kalau tawasul disebut dengan Mbah Buter. Ada pak. Kalau saya khususan tuh bin Mbah Buter itu, bin Buter. Buter itu kan beras tuh pak, nasi. Buter itu. Ada orang Madura ngasih nama anaknya. Siapa nama anaknya? Dina Makia Lajuba. Wah, keren nama anaknya. Orang sekarang kan gitu bu, masih nama anak susah nyebutnya. Siapa nama anaknya? Orang Madura nih kadang begitu kasih nama anak. Alexander Del Piero. Berak orak bakso. Dipanggil siapa? Dipanggil Alexer. Alexer kan termotor pak. Betul-betul kalau kasih nama bu. Siapa nama anaknya? Dina Makia Lajuba. Ini orang Madura pak. Ternyata pak, sekali diteliti pak, Dina Makia Lajuba ini bahasa Madura pak. Daerah apa bahasa Madura pak? Dina Makia Lajuba. Pak. Namanya Indonesia Dina Makia Lajuba. Jadi nyama anak bener gitu pak. Kasih nama anak yang benar, yang betul, biar anak itu membawa barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah pak, belum? Hah? Mari Ki. Pon, lanjut. Ketika Rasulullah dibawa ke dalam Ka'bah, ada berhala yang sangat besar. Berhala itu bernama siapa pak? Hubal. Diceritakan di dalam kitab bahwasanya Hubal ini pak, patung yang sangat besar. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Halimatus Sa'diyah masuk dari pintu Ka'bah, bertemu dengan yang namanya Hubal, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengatakan, "Fanakasa Hubalun ra'sahu ta'ziman li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kharrati sa'irul asnam khaufan li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ketika saya masuk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidah Halimah, ternyata patung yang sangat besar bernama Hubal menundukkan kepalanya mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hubal nih Pak, menundukkan kepala. Sementara patung-patung yang lainnya kecil-kecil, wa kharrati sa'irul asnam, semua patung-patung yang kecil tersungkur, khaufan li Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Hubal Pak. Hubal saja mampu menundukkan kepala, mengagungkan sosok yang sangat mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hubal Pak, Hubal bisa mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Patung loh Pak. Lo sampiannya ke patung apa benih Pak? Bu, patung apa benih Bu? Makanya saya heran Pak, ketika misalnya senandung syair-syair untuk memuji Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan, ya Nabi salam alaika, tidak ada rasa hormat dan takzim kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca solawat sambil bersandaran, baca solawat sambil nongkrong, sambil jongkok, sambil duduk. Ada kan nyamannya saraan berhubal. Hubal saja bisa mengagungkan Rasulullah. Lalu kenapa yang mengaku umatnya Rasulullah tidak pernah mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan lebih parah dari Hubal, lebih parah dari Hubal menganek ke Pak. Mau nak temu ben orang nganek ke Pak. Kalau ketemu dengan orang begini Pak, tendang kakinya Pak. Hubal. Hormat Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Para hadirin, para hubal yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Tapi paham nih Pak? Pon. Lanjut Pak. Ngene mungkin Pak. Kemudian setelah Sayyidah Halimah Sa'diyah keluar membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Halimatus Sa'diyah berusaha untuk bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mencium Hajar Aswad. Pak, sampean pernah haji nih? Orang kan berbondong-bondong kalau datang ke Ka'bah, ke Mekah, ingin mencium Hajar Aswad Pak. Berebut ada Pak? Wah, berebut Pak, luar biasa. Sampai di tekepek-kepek itu Pak. Tekepek-kepek itu apa ya? Susah mau membahasakan saya ini. Terhimpit-himpit Pak dengan orang-orang yang besar-besar itu Pak. Tujuannya apa kita yang kecil-kecil orang Indonesia ini Pak? Mau cium Hajar Aswad. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa keluar oleh Halimatus Sa'diyah dari dalam Ka'bah, dibawa keluar untuk mencium Hajar Aswad, ternyata kata Halimatus Sa'diyah, fa kharajal hajaru hatta tasaqa biwajhihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata yang keluar batunya Pak. Fakhrajal hajaru, maka keluar al hajaru apa batu, hatta tasaqa biwajhihi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga batu itu bertemu dengan wajah mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kesaking muljana baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua kejadian ini diceritakan kepada suaminya Pak. Dia datang, Bang, ada kejadian aneh Bang. Saya bawa yang namanya Muhammad nih Bang, batu yang besar yang namanya Hubal hormat. Kemudian batu Hajar Aswad ini Bang yang nyium Muhammad. Kata suaminya bilang gimana Bu? Alam akul laki annahu mubarak. Bukankah aku sudah bilang sama kamu wahai Halimatus Sa'diyah bahwa anak ini bukan anak sembarangan, bahwa anak ini adalah anak yang membawa barokah. Akhirnya dibawa pulang Pak. Dibawa pulang. Yang konon katanya ketika Halimatus Sa'diyah bersama rombongan datang membawa onta dan keledai, dikatakan oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan, wa qad atat syarifuha wa tannuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati yasbiqan. Saat datang unta Pak, unta dengan keledai dibawa dari Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah untuk menjemput Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika hampir sampai ke kota Ka'bah, ke kota Mekah, yang keledai dengan untanya ini Pak, saat berangkat lapar, saat berangkat lemah, saat berangkat tidak punya tenaga apa-apa, maka ketika dekat dengan Ka'bah mencium wangi harum dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, unta tadi kuat Pak, unta tadi segar, unta tadi menjadi semangat. Dan ini semua diabadikan di dalam kitab Maulid Dibai. Beliau mengatakan, pengarangnya mengatakan, alam taroha wa qad maddat hutaha wa salat min madamihas sahaib salatullah imalahat kawakib alahmad khairi marrakiban najaib. Baca malu lagi, dibaca terus di sini. Baca kan tak oning kemana, kan pada ben manuknya mana Pak.
baca solawat tapi tidak ngerti sama maknanya. Sama kayak burung Pak. Di rumah Pak, di depan pesantren ada burung. Saya punya pesantren baru, di depannya itu ada burung. Burung itu burung beo Pak. Setiap pagi Pak, setiap pagi Pak, ada cewek lewat, tahu dia Pak, tahu Pak. Ada amoy lewat, tahu dia Pak, moy gitu dia, moy. Tapi coba tanya sama burung tuh Pak, tahu ndak kau moy itu apa? Cewek itu apa? Tak tahu tuh Pak. Itu namanya burung. Sama ndak dengan kita Pak? Sama kan? Berarti kita ini burung. Tapi burung beo Pak, burung mahal. Ngapa mahal? Bunyinya bagus. Sapaan saya ngobu manuk kantok ini. Oning ke manuk. Pak, miara burung Pak, miara burung sampean Pak. Bukan burung yang itu Pak. Wah, dia bilang miara burung yang mana ditengoknya? Pak, selain beo yang bagus burung apa lagi Pak? Murai bagus ada Pak? Murai batu bagus enggak? Bagus. Mahal tak ada Pak? Mahal. Kacer Pak, kuacek kata orang sini, bagus enggak? Bagus. Mahal tak ada Pak? Mahal. Coba ketika burung-burung yang bagus-bagus dan yang mahal-mahal ini Pak, makanannya bagus tak ada Pak? Bagus. Makanannya mahal enggak Pak? Mahal. Kenapa kok mahal? Bunyinya bagus. Burung beo makanannya mahal, bunyinya bagus. Bahkan kadang saking mahalnya makanan burung enggak dijual di dalam gang, cari di Indomaret, cari di kota-kota, sampai kadang cari ke Pulau Jawa. Gara-gara apa? Gara-gara burung ini termasuk burung mahal. Apa yang buat dia mahal? Suaranya bagus. Coba Bapak punya burungnya tak punya bunyi. Burung buwihnya mana? Bisu burungnya. Dikasih jangkrik makan, dikasih makanan makan terus. Coba. Kata dia. Burung pantembak sekali kok. Burung tak ada manfaatnya. Ngapa Pak? Tak ada bunyi. Bunyi pun tak bagus. Coba kena yang bagus Pak. Kayak burung beo, meskipun mahal Pak. Allah Pak, kalau kena burung bagus Pak. Pagi-pagi nih Pak, dirawat betul tak? Dirawat enggak? Dirawat Pak, pagi-pagi Pak. Sampai dibuatkan tiang bendera tuh Pak. Halo Pak, Bu, kalau Ibu tak punya burung tak paham. Saya mau ngomong sama Bapak yang punya burung. Maksudnya burung ini Pak, murai Pak. Dibuat tiang bendera enggak Pak? Dibuat tiang bendera Pak, tinggi-tinggi. Pagi-pagi disemprot. Disemprot. Pagi-pagi Pak, orangnya belum mandi, burungnya udah mandi. Gara-gara burung bagus, burungnya mahal. Disimpan di dalam kurungnya Pak, diikat, ditarik. Wah, ditarik. Sampai tinggi, datang tetangganya, disambil sarung digulung. Datang tetangganya, mana anje ketela? Oh, burung aku mahal, kata dia. Itu menang lomba terus. Mana anje? Oh, burung itu, tak ada jual di sini. Saking bagus sama mano, iya tak ada Pak. Lah kita pun sama Pak. Bunyi tapi tak ngerti sama maknanya. Burungnya siapa kita Pak? Kita ni burungnya Allah. Manuan Allah Pak. Burungnya Allah. Kalau bunyinya bagus Pak, rezeki lancar. Kalau bunyinya bagus Pak, utang bisa cepat lunas. Kalau bunyinya bagus, seluruh urusan-urusan duniawi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana bunyinya bagus Pak? Subuh-subuh bangun sembahyang subuh Pak. Gimana bunyinya? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Bagus tak bagus Pak? Bagus kata Allah. Kau yang baca Allahumma hdina fi man hadait, baca kunut, kau rokoknya apa? Dibelikan Pak. Tapi enggak, tadi saya enggak dibelikan Pak. Rokoknya salah Pak. Nah, bawa seorang saya Pak, ini Pak. Ada nih Pak. Saya termasuk mubaligh yang enggak mau merepotkan tuan rumah Pak. Bawa saya Pak. Pernah ditelepon sama orang, ngundang saya Pak. Ditelepon, Kiai, rokoknya apa Kiai? Masa telepon nanya ke saya, nanya rokok Pak? Malu kan kita mau jawab. Saya bilang, saya niat mau ngaji. Saya enggak niat cari rokok, saya bawa seorang. Enggak Kiai, memang ada anggarannya. Enggak usah. Ternyata dia nanya sama supir saya Pak, dibelikan 2. Ini Kiai. Tadi aku bilang tak usah, takut kan. Pikir-pikir tadi Pak. Ayolah makasih lah ya. Kok balik Pak.
Ini kalau bunyinya bagus Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Cek sampean monyene tak bagus Pak, Bu. Monyene sampean ban gula tak bagus. Bangun. Jam berapa bangunnya? Coba kalau musim libur Pak, subuh tak jaga Pak. Bangun jam 10. Bila ki benyak, moro-moro duduk dipanggil bininya. Kopi moro-moro kun minta kopi Pak. Pejeng gelu Pak arau Pak mandi, sholat baru minta kopi. Ini kalau suaranya tak bagus. Artinya apa? Diseretkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah ontanya nih Pak, ketika mencium bau harum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ontanya ini melangkahkan kakinya dengan cepat Pak. Dikatakan di dalam Maulid Diba itu alam taroha. Alam taroha, tidakkah taro melihat siapa engkau? Kepada unta. Tidakkah engkau melihat unta? Waqad maddat khutaha, yang benar-benar maddat khutaha, memanjangkan, mempercepat unta tadi khutaha kepada langkah kakinya. Ngebut Pak untanya Pak. Apa yang buat dia ngebut Pak? Gara-gara dia mencium bau harum dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalat min madamiha sahaib, wasalat dan mengalir min madamiha dari kedua matanya unta as-sahaib, apa awan yang seperti awan menurunkan hujan. Sambil nangis Mbak, unta tadi datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah dinaikkan kepada pundaknya, unta tadi berjoget senang Pak, karena yang naik di dalam pundaknya, di dalam punggungnya adalah seorang yang sangat mulia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Jam berapa dah? Cukup. Alhamdulillah, kau cak cukup ya kan. Maka dari itu Pak, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini Pak, masih dalam bulan Maulid, masih dalam lingkup Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan bosan-bosan Pak untuk datang menghadiri tempat-tempat yang seperti ini. Kita jadikan bulan Maulid ini sebagai bulan madrasah, bulan sekolah untuk mengenalkan anak kita, sekolah untuk mengenalkan cucu kita, sekolah untuk mengenalkan murid-murid kita siapa sebenarnya sosok mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu alasannya kenapa Pak, ketika orang-orang dulu senang membawa anaknya untuk bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan orang-orang sekarang. Kita contohlah kalau orang-orang sekarang Pak, kayak anak saya seorang ya Pak, ketika main lompat sana lompat sini, dari kursi ke atas ke bawah, yang disebut Pak sampai lompat Spiderman. Kenapa kok yang disebut Spiderman Pak? Kok tidak Nabi Muhammad? Asing Pak ya, lompat Nabi Muhammad. Asing Pak ya. Kenapa kok yang disebut Spiderman Pak? Karena anak kita yang dia kenal, yang lebih dekat dengan dirinya, yang ada di dalam otaknya hanya Spiderman. Kenapa kok Spiderman? Karena dia tahu Spiderman hebat, Spiderman bisa menolong orang, Spiderman bisa terbang jauh. Padahal Spiderman adalah sosok tokoh yang fiktif, yang bohong, berbeda dengan orang yang sangat hebat, yang ada benar-benar sejati adanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena anak kita tidak tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbang tinggi, saat itu disebut dengan Isra wal Mi'raj. Berangkat dari Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, naik ke langit 7, dari langit 7 langit ke langit yang ke-8 Rafraf, kemudian dari 8 naik ke langit yang 9 namanya Mustawan, kemudian sampai ke langit yang 10 namanya Sidratul Muntaha, sampai di langit yang ke-7 tadi Pak, dari pertama dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7 bersama sahabatnya yang bernama Jibril alaihi salatu wassalam. Tapi sampai langit yang ke-8 Pak, saking hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril yang dikatakan hebat tidak bisa ikut Rasulullah, tidak bisa bersama Rasulullah. Apa kata Jibril yang diabadikan di dalam kitab Bihubbi Pak? Sampai di sini Bihubbi dibaca ya. Bihubbi saya. Di situ dikatakan bahwa a'las sama'i sama Muhammad, Jibril qala lahu
taqaddam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'la samai sama Muhammad, a'la samai di atas langit, sama Muhammadun naik pasaran Nabi Muhammad di atas langit. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik sampai ke langit yang ketujuh. Jibrilu qala lahu taqaddam, tining malaikat Jibril qala lahu, atabu pasaran malaikat Jibril hu kepada Nabi Muhammad. Jibrilu qala lahu taqaddam, wahai Muhammad silahkan engkau sendiri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha, apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabi, keselamatan untukmu wahai Nabi, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah, wa barakatuhu, dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga Pak, tiga yang dipikul oleh Nabi Muhammad. Yang pertama selamat, yang kedua rahmat, yang ketiga barokah. Apakah Kanjeng Nabi egois Pak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya ya Allah, selamat, rahmat dan barokah biar untuk saya ya Allah. Tidak, Nabi Muhammad Pak engak ke panjenengan ban kula. Nabi Muhammad ingat kepada sampean dengan saya semua. Apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, keselamatan, barokah, rahmatmu wahai Allah, jangan engkau hanya curahkan kepada aku wahai Allah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga semuanya rahmat, barokah dan juga keselamatan tercurahkan kepada umatku, umat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya Allah? Sal ya Muhammad, mintalah wahai Muhammad apa yang engkau mau wahai Muhammad, dan saya ini menciptakan surga. Al-jannatu liman ya Muhammad. Tahukah engkau bahwa surga ini untuk siapa Muhammad? Surga ini milik siapa Muhammad? Jawaban Allah, jawaban Nabi Muhammad, al-jannatu laka ya Allah. Surga ini milikmu wahai Allah. Lah, katanya Allah, bukan. Al-jannatu laka wa liman yusalli alaika. Surga yang saya buat ini adalah untukmu dan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dari itu di kesempatan yang berbahagia ini kita memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir dari saya, cukup Ki? Cukup. Orang di mana itu? Berapa jam? Ada 1 jam. Walaupun sejam nih kawan Pak. Mungkin terus saya lain kali ya, kencang boleh lagi. Enten mode pun gula Pak. Tak larang. Enten. Tak boleh Pak ngalak bisyarah. Tak boleh. Membeda kiai narip pun concong Pak. Concong. Tak bagus. Saya ingatkan Pak. Tak bagus menjadi seorang kiai narip harga. Itu tak bagus Pak. Tapi tidak bagus lagi kalau panitia tidak bawa ngasihkan apa-apa Pak. Jadi kudu pada dengar teh Pak. Sekarang lagi viral ini Pak, lagi viral, terus terang lagi viral. Artinya kalau dalam Al-Quran mengatakan kulla as'alukum alaihi ajro, katakan Muhammad bahwasanya saya ini tidak minta upah apa-apa. Artinya sebagai penceramah mubaligh jangan sampai minta. Akan tetapi sebagai panitia kudu tahu neku kia apa saya teku hadis Kanjeng Nabi. Inna ahaqqa ma khattum alaihi ajron kitabullah. Sesungguhnya orang yang paling berhak untuk mendapatkan upah adalah orang-orang yang mengajarkan kitabnya Allah. Jadi Pak, orang megang hadis sama Quran ini harus proporsional. Ngerti proporsional? Gini Pak, saya ajarin Pak. Sampean pernah dengar hadis Nabi ad-dhaifu kal mayyit? Pernah dengar? Apa artinya Pak? Ad-dhaifu kal mayyit, tamu seperti mayyit. Kemudian ada nggak hadis juga tamu adalah raja? Akrimu duyufakum, muliakan tamumu. Kata bahasa kita tamu adalah raja. Nah ini Pak, kalau tamu megang hadis ini Pak, tamu adalah raja. Wah datang, assalamualaikum. Tuan rumah, engkau raja. Kok saya tidak dihormat? Saya ini raja. Sesuai dengan hadis Nabi, tamu adalah raja.
Salah apa benar hadisnya, Pak? Hadisnya benar, kan tempatnya salah, tempatnya salah. Sama kayak orang misalnya pernikahan diundang qori untuk membacakan Al-Qur'an. Ternyata qori yang membaca Al-Qur'an bukan membacakan tentang ayat-ayat nikah, yang dibaca adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayatnya salah, Pak. Oh, ayat tak salah, Pak. Ayat Allah, Pak. Ayat Quran. Saya salah. Qori'nya menempatkan ayat tadi yang seharusnya kalau ada orang mati baru baca itu. Kalau ada orang kawin baca yang lain. Kayak tadi betul. Qori' tadi itu betul, Pak. Enggak, qori' ini betul semua, Pak. Enggak ada salahnya. Maka hadis itu harus proporsional. Dan si tuan rumah megang hadis ad-dhaifu kal mayyit. Jadi tuan rumah ini megang hadis yang dipegang oleh tamu tadi. Muliakanlah tamumu. Berarti hadis ini untuk siapa, Pak? Tuan rumah. Tamu seperti mayit, hadis ini untuk siapa, Pak? Untuk tamu. Jangan dibalik, Pak. Dipakai sama tuan rumah. Tamu adalah mayit, gitu dia. Akhirnya diam jak tuan rumah. Tak dikasih kopi, tak dikasih kue, tak dikasih makanan. Ini salah megang hadis. Sama kayak tadi, Pak. Kiai, jangan sampai minta tarif, mubalik jangan sampai minta tarif, tapi panitia harus ngerti. Paham panitia? Nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup ya, Pak ya. Terakhir, Pak, sholawatan dulu ya, Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadrah. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Mari, Pak, sholawat, Pak. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Azqal Azkiya. Assalamu alaik min Rabbis sama. Assalamu alaik. Assalamu alaik. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Assalamu alaik Zainal Anbiya. Assalamu alaik Azqal Azkiya. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha maqlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi,
ya Nabi, laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, ya Nabi, laka syafaat wa hadza matlabi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musina qad ja'u bidzambi yastaghfirun Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musina qad ja'u bidzambi yastaghfirun Allah. Sinan Nabi, 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 sinan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Sinan Nabi, 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 sinan Nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Habibin Nabi. Para hadirin sebagian kaula muljaki, terakhir untuk as-salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad dengan harapan mudah-mudahan segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Kenapa saya kok ingin sekali mengajak bersolawat? Karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, Pak, sebentar saja Pak. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam pernah bertanya kepada seluruh para wali yang ada di dalam muka bumi ini. Beliau mengatakan, sa'altu katsirun minal auliya'i su'alan. Saya pernah bertanya kepada seluruh wali-walinya Allah yang ada di muka bumi ini satu pertanyaan. Apa pertanyaannya Nabi Khidir, Pak? Hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwanis syaqa ila diwanis sa'adah? Ada enggak kira-kira satu saja amalan, satu saja bacaan yang bisa menyelamatkan dunia dari susah menuju bahagia, dari galau menuju senang, dari banyak utang bisa bayar utang, dari sakit cepat sembuh, dari yang suka tengkar menjadi damai? Ada enggak amalannya? Nabi Khidir bertanya ke seluruh para wali-walinya Allah yang ada di muka bumi ini. Apa jawabannya, Pak? Falam yujibni ahadun. Tidak ada satu wali pun yang berani menjawab dari pertanyaan Nabi Khidir, sehingga Nabi Khidir mengatakan, hatta zahabtu wa sa'altu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya memberanikan diri datang dan bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian beliau bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Ya Nabi Allah, ya Muhammad, hal hunaka amalun yukhrijul abda min diwani syaqqa ila diwani sa'adah?" Ada enggak satu amalan, tolong berikan kepada saya, amalan yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesusahan, dari kemelaratan, dari kesumpekan, menjadi bahagia, menjadi nyaman, menjadi sejahtera. Ada enggak wahai Rasul? Ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada wahai Khidir." Apa amalannya? In kana yuksirus sholata alayya. Ada, amalannya hanya satu. Apabila orang tadi membasahkan lisannya, membasahkan bibirnya, senantiasa untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan di sholawat terakhir ini kesusahan-kesusahan kita dihilangkan oleh Allah, penyakit-penyakit yang diderita kita disembuhkan oleh Allah, dan segala kemelaratan-melaratan yang ada di dalam keluarga kita, di kampung kita, wabah yang melanda kampung-kampung kita, mudah-mudahan semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syafaat solawat kepada Nabi Muhammad, membaca solawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi. Ngiring Pak, dorong Pak. Abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Cukup sekali toh dari Betul Bulan. Mohon sepura sesing rajanya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang keliru dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Hadana wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai punten Kiai ajunan nyon borokan ajunan Kiai punten Kiai.